Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran atau mata kuliah statika ya. Kita lanjut. Sekarang kan kita kemarin sudah belajar tentang trust ya, apa itu trust dan lain-lain. Kita lanjut ke metode joint. Oke, lanjut. Nah ini ada sebuah trust ya. Kuda-kuda baja di rumah sederhana. Nah, kita lihat itu ada titik-titik biru. Nah, itu apa sih? Jadi titik-titik yang menghubungkan itu disebutnya joint. Nah, sedangkan batangnya disebut member. Joint member. Ingat, joint member. Nah, ketika dibebani gaya, jadi begini teman-teman. Ketika dibebani gaya, maka yang akan menerima gaya pada trust itu adalah joint ya, joint yang akan menerima gaya. Jadi kalau teman-teman menganalisa trust, pasti gaya itu kayak misalnya gaya LR. Nanti teman-teman akan pelajari gaya apa ini untuk pekerja, gaya angin, gaya hujan, itu akan membebani joint ya, bukan, dia tidak membebani member. Nah, kalau member terus hanya bisa menerima beban pada joint ya itu. Nah, kalau misalnya ada beban, misalnya beban P itu membebani member, maka analisa yang akan digunakan adalah analisa untuk beam ya, beam, bukan trust. Jadi analisa yang akan digunakan itu adalah analisa untuk beam ya, atau balok. Nah, itulah bedanya trust dengan joint ya. Mungkin trust dengan beam. Karena ketika ada pembebanan, maka beban akan diteruskan ke joint. Nah, jika member seperti ini, jika member menerima beban, maka member akan dianalisa sebagai beam atau balok. Kita lanjut. Nah, trust sendiri juga itu hanya bisa disokong oleh sendi dan ini ya, yang bisa disokong sendi dan roll. Kalau dia dijepit, saya kurang paham juga ya. Saya mungkin belum terlalu belajar lebih dalam, tapi yang saya tahu itu dia hanya disokong oleh sendi dan roll. Nah, kita lanjut. Jadi ini ada trust joint dan trust member. Kita ada video. Nah, jadi video itu saya ambil dari Dr. Structure ya. Teman-teman bisa ini akses di Structural Analysis 1 course ST13, bisa di search saja di YouTube. Nah, jadi trust joint itu movementnya seperti itu, dia mengizinkan gerakan lateral ya. Itu aja ya. Nah, ketika dibebani, trust akan membernya akan mengalami perubahan bentuk seperti ini, perubahan bentuk dan ini, tapi dia tidak melendut seperti beam ya, tidak seperti beam. Lihat motionnya ketika dibebani. Nah, ketika dibebani dia tidak melendut seperti ini. Nah, itu tidak terjadi ya, tidak terjadi di trust. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari menganalisa trust adalah menghitung beban aksial dari setiap member. Jadi kita akan menghitung beban aksial dari setiap membernya. Nah, compression member nanti kita itu akan dapat 3 ya. Itu compression member, batang tekan, tension member, batang tarik, dan zero force member atau batang dengan gaya 0 ya. Nah, metode untuk menganalisa member itu banyak ya. Itu ada Cremona, ada Ritter, ada method of joint, ada method of section. Saya dulu juga pernah ada satu lagi metode tuh yang lupa juga. Tapi yang kita akan tegaskan, kita akan pelajari sekarang adalah method of joint ya, dan method of section yang kita akan pelajari.
Kalau method of kalau Cremona itu kalau Cremona dan Ritter itu dia lebih ke memproyeksikan gambar. Saya dulu waktu S1 Cremona juga. Jadi dia memproyeksikan gambar. Kalau method of join dan method of session, dia menghitung. Jadi menghitung per member ya. Nanti kita bisa inilah. Kita lanjut. Wah ini ya. Kita coba langsung method of join ya. Contoh soal. Nah, ini ada bangun seperti ini. Ada sendi roll dan ada gaya 15 kN ke bawah. Nah, kita langsung buat free body-nya. Itu free body-nya itu. Seperti biasa AX, AY, DY gitu ya. Oke. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menganalisa keseluruhan sistem. Jadi kita menganalisa keseluruhan sistem. Di awal ini keseluruhan sistem. Jadi di awal saya bilang bahwa trust tidak menggunakan sigma moment untuk persamaan equilibriumnya. Jadi tapi untuk yang pertama ini masih dianalisa sebagai beam ya, masih dianalisa sebagai balok. Jadi kita masih pakai sigma. Kita cari dulu tan alfanya seperti biasa 1,5 bagi 4. Oke, lanjut. Oke, 1,5 dari mana Bang Baik? Ini 1,5 ini. Tuh apa deh? Nah ini 1,5 ya. Panjangnya D ke C. Nah itu. Jadi alfanya itu 20,56 derajat. Kita seperti biasa kita selesaikan sigma fx-nya dulu. AX sama dengan 0, sigma fv-nya ya seperti ini. Nah, sigma MD dapat berarti AY sama dengan 15 kN dan DY sama dengan 30 kN. Nah, berikutnya kita akan menganalisa member dan join-nya. Nah, sorry. Jadinya seperti ini kan akhirnya. Jadi AY itu negatif, DY itu positif seperti yang tadi ya, AX. Nah, kita akan memisah seluruh join. Jadi pertama-tama kita pisah B, A, D, E, C, B. Kita pisah gaya-gayanya. Nah, seperti biasa teman-teman harus paham bahwa ketika satu beam atau truss dipisah, pasti ada gaya yang berlawanan kayak ini, cak itu kayak gitu. Jadi untuk persamaan equilibrium ya, jadi pasti seimbang. Nah, kalau di beam itu ada juga bawah atas ya. Kalau di beam itu ada bawah atas atau gaya geser. Ada juga momen kalau di balok ya. Ada juga momen yang berlawanan kayak gini ya, tuh kayak gitu kan. Nah, kalau di truss beda, dia hanya gaya aksial. Dia ini aja yang terbentuk. Itu aja. Nah, kita tinjau satu ya. Pertama di E dulu. Nah, di sini kita sepakati bahwa kanan itu positif, atas itu positif. Itu kanan itu positif dan atas itu positif ya. Nah, jadi sebenarnya ketika mengerjakan method of joint itu terserah. Jadi teman-teman misalnya gini ya. Coba aja bisa misalnya atas itu positif, kiri itu positif, itu bisa. Coba aja, pasti hasilnya sama. Atau bawah itu positif, kiri itu positif, itu juga bisa. Nah, kalau saya atas itu positif, kanan itu positif. Kita mulai. Sigma fx sama dengan 0 minus FDE minus FCE cos alpha. Ingat pelajaran kita yang pertama, kalau dia bawah itu berarti cos ya. Ya, kalau mau lebih mendalam bisa lompat ke pelajaran yang paling pertama, prestatika itu bos, prestatika. Nah, berarti FDE sama minus FCE cos alpha. Sigma FY sama dengan 0.
Nah, FCE sin alpha itu positif ya. Jadi kan diproyeksikan. Jadi kalau ada yang bingung lagi, nah ini FCE sin alpha. Nah, kalau FCE cos alpha ini lurus dengan FDE, kan diproyeksikan ya. Jadi dikurang 15 karena 15 ke bawah. Jadi FCE 42,72 kN, FDE sama minus 40 kN. Nah, itu kita sudah dapat kan di join E. Sekarang kita tinjau di join D. Kita sudah tahu tadi bahwa FDE itu minus 40. Jadi arahnya tidak perlu diubah, tapi ininya tetap harus ditandai minus ya. Jadi sebenarnya bisa kalau teman-teman mau arahnya diubah, tapi pusing nantinya. Jadi maksudnya itu kalau minus berarti dia tekan, jadi dia menekan gini. Misalnya gayanya gini kan. Tuh kalau minus. Kalau plus itu dia menjauh. Gitu maksudnya. Nah, bisa diubah, tapi tidak usah diubah. Jadi pusing nantinya. Jadi gini aja, langsung minus 40. Langsung minus sigma fx sama 0 minus FAD ditambah minus 40. Oke. Teman-teman paham ya? Sigma FE juga. Nah, sigma FE sama dengan 0 FCD plus 30 FCD minus 30 dapat. Gampang ya. B lagi. Kita tinjau yang B dulu. Nah, kenapa Bang Wai kita tinjau yang B? Mana sih ini? Kelihatan nih, Nah, kita tinjau yang B dulu. Kenapa Bang Wai tidak tinjau yang C dulu? Karena yang C ada banyak ada banyak variabel yang tidak diketahui. Ada FBC, FAC, walaupun FCE sudah diketahui, tapi FCD-nya belum diketahui. Makanya FCD sudah diketahui. Maksudnya ada dua unknown force, atau jadi susah begitu kita dapat hasilnya kalau ada dua unknown force yang tidak diketahui. Jadi kita lanjut. Makanya kita B dulu. Sigma fx sama dengan 0 seperti biasa. FBC hanya di cos alpha, tapi FBC-nya sama dengan 0 karena tidak ada gaya di situ. Nah, karena tidak ada gaya juga yang mensupport FAB dan FBC, FAB juga 0. Nah, jadi sigma fx sama dengan 0. Baru kita bisa tinjau yang C ya. Ketika kita tinjau yang C, minus FBC cos alpha ditambah seperti teman-teman bisa di pause aja seperti ini, terus 0 cos alpha ditambah 42,72 cos alpha, FAC nya dapat, sigma FV nya begini teman-teman. Kalau ada misalnya teman-teman tinjau sigma fx dan sigma FV nya, kan di sini ada persamaan. Nah, kalau persamaannya kan ini yang tidak diketahui FAC. Kalau FAC-nya hasilnya beda, berarti FAC misalnya di sigma fx ini FAC-nya 42,72, tapi di sini hasilnya beda, tidak sama dengan 42,72. Berarti dia bangun ini itu disebutnya internally unstable. Jadi tidak stabil secara internal gitu. Tapi ini coba teman-teman buktikan saja, pasti sama misalnya FAC-nya. Nah, sekarang dapat semuanya ya. Jadi ada 2 zero force member, ada 2 zero force member, ada 1, 2 batang tarik. Ini batang tarik ya, A ke C dengan A ke C itu batang tarik, C ke E juga batang tarik. Nah, kalau yang lain itu batang tekan, compression, T itu tension. Kita lanjut ke contoh soal 2. Jadi contoh soal 2, nah ini bebannya kayak layang-layang ya. Nah,
sudah digambar free body diagramnya. Oke, sigma fx sama dengan 0, ax kurang bx sama dengan 0, ax sama dengan bx. Ya, seperti biasa. Sigma fv, ay kurang 12, ay sama dengan 12. Oke. Sigma mb, sigma momen di B. Oke. Kita lanjut. Nah, ini hasilnya begini ya. Oke. Ini free body diagram yang awal tadi kita sudah ubah, kita sudah pisahkan, kita tinjau yang A dulu. Di join A. Di join A itu ada apa? Ada 12 kN, ada 12 kN dari atas ke bawah. Sigma fx sama dengan FAB dikali cos alpha ditambah 12 sama dengan 0. Jadi FAB-nya dapat, FAC-nya juga dapat. Jadi FAC itu zero force member ya. Nah, kalau di D seperti ini, FCD cos alpha, FBD, sigma FV, FCD sin alpha, FCD, oke. Jadi FCD itu 16,97 batang tarik, FBD-nya itu minus 16,97 cos alpha, berarti FBD itu minus 12 batang tekan. Itu sebutnya. Kalau dia minus, ingat kalau dia minus itu tekan, kalau dia plus itu berarti tarik. Oke, kita lihat. Nah, ini kita tinjau C lagi. Teman-teman bisa pause lah. Perhitungan tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, di sini nih teman-teman. Sekarang di sigma fx ya, jadi FBC sin alpha itu kan 12 per sin alpha, jadi 16,97. Nah, kalau di sini di sigma FY minus FCD sama dengan FBC, gitu kan? Oke. Dia tidak berkesesuaian karena tuh ya, FCD FBC sigma alpha. Kalau di sigma FY, itu hasilnya minus FCD, ini saya buat sendiri, saya yang bingung. Ini hasilnya minus FCD sama dengan FBC itu. Tapi kalau di sigma fx itu berkesesuaian nih kayaknya. Oh iya, sorry. Salah ya. Ternyata sama. Ya, karena di sini ini sama juga. Ini sama dengan ini. Oh, sorry. Jadi sama ya. Saya salah hitung. Nah, jadi pokoknya seperti itu. Jadi dapat batang tarik batang tekan karena saya salah. Saya salah hitung, jadi saya tidak menyimpulkan. Nah, tapi teman-teman pasti tahu jalannya dan semoga lebih mengerti lah, karena kan kesempurnaan hanya milik Allah dan manusia tuh punya banyak salah ya. Jadi ya saya salah hitung, ternyata dia sama. Tidak beda bro. Sorry. Kalau di sini sigma fx minus FCD sama dengan minus FBC. Itu dia. Oh, betul. Tapi kalau di sigma FY minus FCD sama dengan FBC, tidak berkesesuaian ya. Statementnya tidak berkesesuaian. Jadi bangun ini disebutnya internally unstable. Oke, itu saja. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wah, sudah sampai 20 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.